Halo semuanya, video yang akan kalian tonton ini merupakan energi perpaduan antara astrologi dan tarot, di mana saya akan membaca apa yang terjadi di luar angkasa sana dengan bantuan kartu tarot. Semoga kalian menyukainya ya. Hubungi saya via WhatsApp teks jika ada kebutuhan untuk membaca energi lebih mendalam. Terima kasih sudah mampir, sudah suka, sudah berbagi dan berlangganan, serta menyempatkan diri untuk menuliskan komen di video-video Peculiar Nimbus. Enjoy! Hai Taurus, selamat datang di channel saya. Ini adalah reading perpaduan antara astrologi dan tarot. Kali ini kita akan bicara mengenai transitnya asteroid Chiron. Ini adalah asteroid yang berhubungan dengan luka batin kita. Kita akan langsung buka ya kartu-kartunya untuk Taurus. Ada energi apa? Kita lihat luka batinnya dan bagaimana cara penyembuhannya. Oke? Taurus, please. Chiron transit for Taurus, please. Thank you. Oh. Ada energi dimanfaatkan nih, Taurus. Taurus mungkin merasa dimanfaatkan. Luka batin kamu berhubungan dengan perasaan-perasaan di mana kamu merasa disalahgunakan kebaikannya, dimanfaatkan. Taurus, please. Thank you. Okay, I get it. Oke, saya akan ambil yang ini ya. Surrender. Oke. So, indikator dari luka batin kamu yang diangkat topiknya oleh di tahun 2024 adalah Queen of Wands, Nine of Pentacles, dan Page of Cups. Sedangkan cara penyembuhannya adalah The Empress, Six of Pentacles, dan Three of Swords. Chiron saat ini di sepanjang tahun 2024 ini berada di konstelasinya Aries, di mana artinya untuk Taurus, khususnya Taurus Ascendant atau Rising, Chiron berada di rumah ke-12 kamu. Rumah ke-12 nih adalah rumah tempat kita melarikan diri, rumah tempat kita beristirahat ya. Ini juga rumah yang berhubungan dengan spirituality, yang artinya kita jadi ingin mendekatkan diri kepada Tuhan, kepada semesta alam. Tapi rumah ke-12 juga adalah rumah yang penuh ilusi, rumah yang banyak tirai di dalamnya sehingga bisa bikin kita bingung gitu loh. Ini juga rumah musuh dalam selimut. Oke? So anyway, kartu oracle yang kamu dapat adalah surrender. Surrender nih menyerah atau menyerahkan diri atau melepaskan beban, melepaskan pokoknya lepas tangan gitu ya. Lepas tangan atas hal-hal yang memberatkan kita. Oke? Anyway, kita lihat di 3 kartu yang di atas ini dulu ya. Queen of Wands, yang saya rasakan bukan energi kamu justru. Queen of Wands nih kayaknya energi orang lain atau tipe-tipe orang yang ada di sekitar kamu di sepanjang tahun 2024.
Sedangkan Page of Cups ini adalah energinya Taurus. Terlepas kamu cewek atau cowok. Ini juga terlepas dia cewek atau cowok ya. So, yang saya rasakan nih Queen of Wands ini tipenya adalah tipe seseorang yang outspoken, berani gitu loh. Kalau bicara tuh berani mengatakan apa yang dia pikirkan, mengatakan apa yang dia rasakan, berani minta, berani menuntut gitu loh. Berani, kalau bicara tuh berani orangnya. Terus dia juga tipe seseorang yang ya karena berani ya, jadi malunya tuh tipis gitu loh, urat malunya tuh tipis. Jadi dia ya kalau gue butuh ya gue akan minta, atau kalau gue butuh ya gue akan berusaha mendapatkannya gitu loh. Nah, di tengah-tengah kalian ada Nine of Pentacles nih, dimana yang saya rasakan dia ingin mengejar energi Nine of Pentacles, dimana ya, yang artinya energi yang puas kan. Energi Nine of Pentacles itu energi yang puas dengan hasil kerja kita bangga akan hasil kerja kita gitu kan. Memiliki apa yang kita butuhkan dalam hidup. Kamu, yang saya rasakan kamu mungkin punya ini. Atau ada hal-hal yang kamu punya yang dia ingin mendapatkannya. Jadi dia, karena dia tipe yang pemberani atau urat malunya tipis, mungkin dia seringkali meminta kepada kamu atau menuntut dari kamu Nine of Pentacles ini gitu loh. Ya kamu dengan energinya Page of Cups, mungkin di awal-awal kamu merasa selama gue mampu kenapa enggak gue bantu, selama gue punya kenapa enggak gue kasih, selama gue bisa kenapa enggak gue berikan apa yang dia butuh gitu loh. Jadi Page of Cups itu kan adalah energi yang cintanya nggak habis-habis. Page of Cups tuh energi yang sweet banget, yang manis banget, energi yang ya baik banget ya, royal, baik, terus memberi tanpa pamrih lah gitu loh. Tapi yang saya rasakan sepertinya terlalu sering orang ini meminta dari kamu, menuntut dari kamu, sehingga akhirnya luka batin kamu muncul, terwujud akibat dari kamu merasa disalahgunakan kebaikan kamu, atau bahkan dimanfaatkan kebaikan kamu. Jadi bisa jadi kamu udah baik sama dia, sama si Queen of Wands ini, tapi dia ternyata karena komunikasinya berani ya, ternyata dia kalau di luaran atau di belakang kamu dia suka bicara jelek tentang kamu. Mungkin dia tidak sadari, mungkin dia tidak sengaja ingin menjelek-jelekkan kamu, tapi kayak justru mengecilkan kamu, atau mungkin mengecilkan apa-apa yang pernah kamu berikan kepada dia. Jadi ada energi di sini, luka batin kamu adalah karena kamu merasa dimanfaatkan atau merasa disalahgunakan kebaikan kamu. Si Queen of Wands ini energinya dia tuh kuat sekali, powerful gitu loh. Energinya tuh powerful, kuat dalam arti dia bisa membuat orang-orang lain percaya sama dia, yakin sama apa yang dia katakan. Jadi misalnya misalnya kamu punya tas deh, contoh ya, kamu punya tas merek gitu ya. Si Queen of Wands ini mungkin bisa bilang kepada kamu, minta pinjem gitu ya. Taurus, pinjem dong tas merek lo tuh. Misalnya tas merek apa ya? Chanel deh. Taurus, pinjem dong tas Chanel lo. Buat weekend ini aja, gue mau pergi ke acara bla bla bla. Biar kelihatan keren, dia bilang gitu. Ya udah kamu kasih pinjem tuh tas merek kamu kan, si Chanel itu. Ternyata di luaran dia ketemu sama orang-orang, dia mengaku-ngaku tas itu milik dia. Tas itu punyanya dia gitu loh. Dia nggak bilang kalau itu hasil pinjem dari kamu. Padahal lingkungan kalian mungkin sama. Dimana teman-teman kamu juga kenal sama teman-teman kamu juga kenal sama dia, teman-teman dia juga kenal sama kamu. Jadi kayak kok
kok ngapain sih harus bohong-bohong? Kenapa nggak bilang aja kalau dia minjem dari gue? Contohnya tuh kayak gitu. Jadi kayak ada energi kamu baik sama dia, kamu memberikan apa yang kamu bisa berikan, tapi dia kayak mengecilkan apa yang pernah kamu berikan, mengecilkan apa yang pernah kamu bantu, gitu loh. Jadi kamu merasa dimanfaatkan akhirnya. Kamu merasa disalahgunakan kebaikan kamu. Oke? So, itu tema luka batin yang diangkat oleh Chiron di tahun 2024 untuk Taurus. Kamu merasa dimanfaatkan aja. Gila, gue udah baik kayak apa sama itu orang, ternyata dia ngejelek-jelekin gue misalnya. Atau ternyata dia ngilang-ngilangin kebaikan gue di depan orang lain. Kayak gitu. Karena balik lagi nih, rumah ke-12 adalah rumah musuh dalam selimut. Jadi gak kelihatan kan. Musuhnya tuh gak kelihatan karena ini orang ini powerful banget, kuat banget kan. Harusnya kan kayak bacot banget gitu suaranya, tipenya yang berkoar-koar bla bla bla. Tapi ternyata dia musuh dalam selimut. Ya hal-hal kecil yang itu tadi. Ternyata di belakang kamu dia menjelek-jelekan kamu, atau di belakang kamu dia mengecilkan apa-apa yang pernah kamu berikan kepada dia. Kayak gitu. Oke? So, anyway, bagaimana caranya untuk kamu bisa menyembuhkan luka batin tersebut? Ini 3 kartu yang di sini, The Empress, Six of Pentacles, dan Three of Swords. Oke? Di awal video saya juga sudah bilang bahwa Chiron itu kita bisa sembuh, luka batin kita bisa sembuh apabila kita mencoba membantu orang lain menyembuhkan luka batinnya mereka. Nah, di sini yang saya rasakan, orang-orang yang kamu temui, bukan Queen of Wands ya, orang-orang yang kamu temui di 2024 juga adalah orang-orang yang kurang lebih sama seperti kamu. Sorry. Sama dalam arti dengan Six of Pentacles di tengah-tengah dan Three of Swords di kartu ketiga, ini mungkin tipe orang-orang yang seringkali kalau memberi terlalu banyak, sehingga akhirnya dimanfaatkan, sehingga akhirnya disalahgunakan oleh orang-orang lain. Jadi caranya bagaimana untuk supaya kamu bisa sembuh dari luka batin kamu sendiri adalah dengan mengadopsi energi The Empress, which is gampang mungkin buat kamu untuk mengadopsi energi The Empress, karena The Empress adalah kartu Venus. Planet Venus adalah planet yang memimpin Taurus dan Libra. Jadi kamu diminta untuk bisa mengadopsi energi Venus, energi yang berkelimpahan. Kalau Nine of Pentacles kan mungkin terbatas ya. Yes, ini adalah energi yang kaya, yang berkelimpahan juga. Tapi kelimpahannya nggak sebesar energi di Empress. Jadi justru kamu harus meningkatkan sendiri energi berkelimpahan tersebut di dalam diri kamu. Nggak usah takut miskin, nggak usah takut rugi, nggak usah takut dimanfaatkan. Gue berkelimpahan kok. Gue melimpah ruah kok. Rahmat dari Tuhan, nggak apa-apa gue bagi-bagi, tapi gue juga harus lihat-lihat kalau orang tersebut ternyata menyalahgunakan kebaikan gue, ya gue harus stop, gue harus berhenti. Kalau orang tersebut ternyata memberikan Three of Swords kepada gue, ya berarti gue harus stop Six of Pentacles ini, gitu loh. Jadi yang saya rasakan, kamu bisa membantu orang-orang yang punya masalah, punya luka batin seperti kamu itu, dengan bilang kepada mereka untuk adil, bukan hanya kepada orang-orang yang mereka berikan, tapi juga kepada diri mereka sendiri. Dan setiap kali ada indikasi Three of Swords, merasa kecewa, merasa sakit hati, merasa dimanfaatkan, stop. Ini stop. Jangan dilanjutkan. Gitu loh. Jadi dengan kamu akhirnya bisa memberikan wejangan, nasihat, atau apa ya, istilahnya tuh kayak memberitahukan apa yang perlu orang ini tahu mengenai tata cara memberi dan menerima, kamu akhirnya akan bisa sembuh juga dari energi kamu ini, dari luka batin kamu ini. Karena kedepannya kamu juga nggak akan jor-joran, terus-menerus memberi, terus-menerus membantu orang-orang yang ternyata hanya membawa Three of Swords buat kamu. Atau orang-orang yang ternyata memanfaatkan kebaikan kamu. Gitu loh.
Nah, di sini surrender, menyerah itu kan tadi saya bilang. Yang saya rasakan adalah energi di mana gini, kalau kita sudah terbiasa menyenangkan orang lain, mengikuti keinginan orang lain, sulit untuk kita bisa menyerahkan. Menyerah dalam arti, oh gue nggak bisa bantu lo lagi. Oh, gue nggak bisa nutup pintu nih dari orang ini. Orang ini, apalagi dia energinya Queen of Wands kan. Orang ini soalnya donder banget. Orang ini soalnya nuntut banget. Jadi gue nggak bisa keras gitu loh. Tapi di sini surrender di sini justru adalah kamu harus bisa sedikit banyak menyerahkan hubungan kamu sama orang itu, orang-orang yang seperti ini. Menyerah dalam arti nggak apa-apa deh kalau gue harus kehilangan lo, daripada guenya rugi, daripada guenya merasa dimanfaatkan, daripada gue ke-trigger terus, kepicu terus untuk sakit hati karena lo keseringan menyalahgunakan kebaikan gue. Jadi surrender di sini adalah melepaskan, menyerahkan hubungan kamu sama orang-orang yang menyalahgunakan kebaikan kamu, gitu loh. Jadi jangan takut untuk surrender, jangan takut untuk menyerahkan hubungan itu, menghentikan hubungan itu, memutus hubungan itu. Jangan takut, gitu. Karena kalau kita udah terbiasa terlalu terbuka, terlalu memberi, memang untuk berhentinya tuh nggak bisa cepet atau nggak bisa langsung gitu ya, karena ya udah menjadi kebiasaan kan akhirnya. Tapi di sini sarannya dari Oracle adalah untuk kamu justru harus bisa melepaskannya, menyerahkannya, udah gue nggak bisa lagi berteman sama lo, gue nggak bisa lagi berhubungan sama lo, karena sepertinya yang udah kejadian gue cuma merasa dimanfaatkan doang gitu. Oke? So anyway, good luck ya Taurus, kita jumpa lagi selanjutnya, bye.